Ketika aku membaca judul dari buku ini, kukira buku ini bakal bercerita tentang fabel. Namun ekspektasiku salah, buku ini bercerita dengan gaya yang sangat vulgar, kasar, dan juga membahas mengenai isu yang sangat sensitif. Yap, buku tersebut berjudul Anjing Mengeong, Kucing Menggonggong yang ditulis oleh Eka Kurniawan pada tahun 2024 dan dipublish oleh Gramedia Pustaka Utama. Sebelumnya aku beri disclaimer terlebih dahulu karena buku ini menurutku membahas mengenai isu yang cukup sensitif. Jadi aku membahasnya secara konteks dari buku ini, tidak membahas ataupun membenarkan nilai-nilai dalam buku ini. Jadi so let's begin. Aku berhenti pergi ke masjid. Aku berhenti sembahyang. Aku tak lagi mengucapkan doa sebelum tidur. Satu reang makan menggunakan tangan kiri. Bodoh amatlah. Dan masuk ke rumah tanpa mengucapkan salam. Jika sedang malas, aku pipis di samping pohon pisang tanpa cebok. Itu tadi adalah paragraf awal dan paragraf pembuka ya dari buku ini. Menurutku dibuka dengan cukup kasar dan vulgar tentunya dan juga sangat sensitif. Ya seperti itulah gaya dari tulisan dari Eka Kurniawan. Pembukaan seperti itu istilahnya hook yang menurutku ini membahas tentang apa ini. Secara ketika membaca paragraf awal sudah dipatahkan ekspektasi kita. Buku ini bercerita tentang apa sih sebenarnya ya. Jadi bercerita mengenai seorang anak bernama Satoriang, mana dia dididik sangat keras dan disiplin oleh ayahnya untuk belajar mengenai agama gitu. Setiap harinya Satoriang sangat keras oleh ayahnya untuk selalu sembahyang tepat waktu, selalu sembahyang jamaah, menjauhi tentang kemaksiatan dan lain-lain. Namun di sisi lain Satoriang itu merasa bahwa dirinya ini seperti terkurung. Dia tidak bisa bebas, dia tidak bisa menentukan kehidupan dirinya gitu. Dengan nilai-nilai yang menurut dia dipaksakan oleh ayahnya untuk Satoriang turuti seperti itu. Jadi itu kita sudah mengetahui bagaimana buku ini memang sangat sensitif karena membahas secara istilahnya kesalehan ya, ataupun membahas isu sensitif karena istilahnya merempet dengan nilai-nilai keagamaan yang menurutku wow. Ini cukup menarik gitu ketika aku membaca paragraf pertama dan aku lanjutkan dengan beberapa halaman yang setelah aku baca seperti itu. Secara deskriptif karakter dari Satoriang, menurutku Satoriang ini mempunyai skeptis terutama pada kata kesalehan. Menurut Satoriang sendiri, kata kesalehan ini seperti sebuah bingkai. Itu membatasi seorang manusia gitu. Dalam artian kita dibeda-bedakan antara baik dan buruk dengan kesalehan tersebut yang akhirnya membuat kita seperti hidup kita sangat dibatasi oleh nilai-nilai tersebut ataupun mengenai kesalehan tersebut. Sepanjang cerita ini Satoriang itu selalu bertanya-tanya apakah memang jadi orang baik itu selalu dikatakan menjadi orang saleh, apakah ketika kita melakukan sesuatu hal yang menyimpang ataupun sesuatu hal yang buruk itu bisa dikatakan orang yang jahat ataupun bukan orang yang saleh. Apakah dengan begitu kita itu dinilai jadi 100% orang yang sangat berdosa, sedangkan apakah dengan kita selalu berbuat baik, selalu sembahyang seterusnya itu bisa dikatakan menjadi orang yang saleh dan 100% masuk surga. Nah itu sebuah kalimat-kalimat yang sangat berat tentunya yang dipikirkan oleh Satoriang. Aku juga memikirkan secara refleksi mengenai kesalahan itu sendiri gitu. Dan di sini yang menurutku sangat unik dari buku ini bagaimana Eka Kurniawan itu bisa membawa pembacanya bukan hanya melihat dari seorang Satoriang, namun secara struktur kalimat dan kata kita bisa melihat dari sudut pandang Satoriang dengan kata subjek Satoriang ataupun bisa diganti dengan subjek aku. Nah, jadi dari situ bisa apa istilahnya kita bisa merasakan bahwa kita seolah-olah itu seperti seorang Satoriang gitu yang hidup dalam kebingungan dengan mempertanyakan tentang kesalehan tersebut yang menurutku sangat menarik ketika Eka Kurniawan bisa mengolah kata-kata tersebut dengan penggunaan subjek gitu antara Satoriang dengan aku. Skeptis Satoriang terhadap kesalehan ini juga tidak terlepas dari pengalamannya. Menurutku mengapa Satoriang begitu skeptis karena adanya pengalaman traumatis. Salah satunya adalah ketika dia bermain sepak bola
Lalu ayahnya datang merobek atau membelah dua bola plastik. Nah di situ Satoreng itu merasa kayak dirinya itu seperti terbelah, seolah-olah seperti bola tersebut. Karena hal tersebut akhirnya timbul skeptis kepada kesalehan dari Satoreng itu sendiri. Terlepas juga bagaimana dia itu seakan hidup dalam terkurung, lalu dia merasa tidak punya arah ataupun dia seperti tiada nan tiada. Istilahnya seperti disetir gitu. Dia tidak mempunyai tujuannya sendiri yang akhirnya membuat dirinya ingin sekali hidup bebas, terbebas dengan belenggu rantai dari nilai-nilai yang ditanamkan oleh ayahnya seperti itu. Kapan Satoreng mendapatkan kebebasan tersebut? Ya, ketika ayahnya meninggal. Nah, di situ Satoreng akhirnya mendapatkan istilahnya kebebasan. Dia membalaskan dendamnya, bagaimana dia ingin hidup bebas, dia ingin mencari eksistensinya sendiri gitu. Terlepas dari nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh ayahnya, melakukan kegiatan yang keduniawian tentunya itu jauh dari nilai-nilai yang ditanamkan oleh ayahnya. Nah, ketika kita berbicara tentang eksistensinya Satoreng, maka aku menariknya ke teori eksistensi dari Jean-Paul Sartre, yang dimana dia mengatakan bahwa eksistensi mendahului esensi, yang berarti bagaimana kita eksis ataupun di dunia ini kita menentukan hidup kita itu bagaimana, disitulah kita menemukan sebuah esensi. Sama halnya dengan Satoreng itu sendiri, bagaimana dia ingin sekali hidup secara bebas dengan kemauannya sendiri. Nah, maka dari itu aku melihat bahwa buku ini juga mengkritisi bagaimana seorang anak itu juga istilahnya dia dilahirkan tidak dalam keadaan menjadi orang baik ataupun orang jahat. Nah, semuanya itu ditentukan oleh pilihannya anak itu sendiri, yang dimana ya kita kembali lagi kepada teorinya eksistensinya Jean-Paul Sartre, yang dimana manusia itu bebas mau jadi apa, itu tergantung pada kemauannya sendiri. Membaca eksistensialisme dari seorang Satoreng yang istilahnya ada dua sisi radikal di sini, yang dimana ayahnya memberikan arah untuk eksistensi kepada Satoreng dan esensinya, namun di sisi lain Satoreng juga radikal terhadap nilai-nilai kebebasannya kepada ayahnya gitu. Nah, akhirnya menurutku Eka Kurniawan berhasil menciptakan sebuah ruang yang dimana bukan hanya ruang untuk merefleksikan diri kita sendiri mengenai kesalehan, tapi juga bagaimana kita bisa melihat sesuatu hal dari Satoreng, mungkin dari eksistensinya. Bahkan menurutku di sini juga ada nilai parenting yang dimana itu bisa digunakan ketika kita mendidik seorang anak itu. Kita bisa berkaca bagaimana konflik yang terjadi antara ayah dengan Satoreng. Ketika suatu saat aku sudah dewasa dan punya anak, aku bakal baca buku ini lagi sih untuk mempelajari mengenai parenting ya, sudut pandang di parenting. Akhir kata, buku ini sangat rekomendasi untuk kalian baca. Keunikan dari buku ini adalah dari eksistensinya, lalu juga bagaimana konflik batin yang juga dirasakan oleh pembaca secara struktur kalimat juga yang diperhatikan oleh Eka Kurniawan, yang menurutku sangat menarik. Oke, itu aja untuk episode kali ini. Jadi kalau kalian udah baca buku ini, bagaimana? Kalian bisa tulis di kolom komentar apakah kalian juga setuju dengan pendapatku, ataupun kalau kalian tidak setuju ataupun ada sanggahan ataupun kalian pengen berargumentasi mengenai buku ini dengan sudut pandang lain, boleh banget untuk tulis di kolom komentar biar pembahasannya semakin variatif gitu. Karena satu buku tidak akan berhenti pada satu pembahasan, satu buku bakal ada pembahasan-pembahasan dengan ruang diskusi yang berbeda-beda seperti itu. Oke, sekian, aku Nazitasan, sampai jumpa di episode berikutnya. Goodbye.